Shalom Bapak Ibu. Baik, kita akan bersama-sama belajar di petang sore hari ini, yang kita akan membaca bersama kebenaran firman Bapak Yahweh yang saya ambil dari Bilangan pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat ke-3. Hari ini pada saat kita bicara dari pasal yang ke-13 sampai pasal yang ke-15, kita akan membaca bersama dari Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat ke-3. Saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri dan kita bersama-sama membaca kebenaran firman dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, utuslah orang-orang bagimu dan haruslah mereka mengintai tanah Kanaan yang akan berikan kepada Bani Israel. Haruslah engkau mengutus satu orang dan setiap suku untuk mereka, masing-masing seorang pemimpin di antara mereka. Dan dengan perintah Yahweh, Mose mengutus mereka pada gunung Aram sampai orang-orang Bani Israel. Silahkan duduk, Ibu. Saya akan bacanya sekali lagi bagi kita. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, utuslah orang-orang bagimu dan haruslah mereka mengintai tanah Kanaan yang akan aku berikan kepada Bani Israel. Haruslah engkau mengutus satu orang dari setiap suku leluhur mereka, masing-masing seorang pemimpin di antara mereka. Dan dengan perintah Yahweh, Mose mengutus mereka dari padang gurun Paran. Mereka semua itu ialah orang-orang kepala dari Bani Israel. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Masihi, dari sini kita boleh belajar bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang sudah dijanjikan, bahkan tanah yang akan diberikan kepada Bani Israel. Tanah yang sudah Bapak Yahweh sendiri bersumpah bahwa itu adalah bagian daripada Bani Israel. Bahkan dalam perjalanan mereka saat itu adalah mereka sedang menuju tanah perjanjian atau tanah yang dijanjikan oleh Bapak Yahweh. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bahwa mengapa tanah yang sudah dijanjikan akan diberikan kepada Bani Israel, tetapi di sana kita melihat bahwa Bapak Yahweh malah memerintahkan kepada Mose untuk bangsa itu harus mengintai tanah itu. Apakah karena Bapak Yahweh belum mengetahui situasi di sana, ataukah mungkin Bapak Yahweh kurang informasi daripada tanah itu, sehingga pada saat itu dia mengutus para pengintai untuk mengintai tanah itu? Sehingga kita boleh melihat bahwa suatu perintah yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh kepada Mose untuk mengutus para pengintai-pengintai untuk masuk ke tanah itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus Masihi, Bapak Yahweh menyuruh Mose untuk mengirim pengintai ke tanah Kanaan agar bangsa Israel bisa melihat dan memahami tanah itu, bahkan tanah yang akan mereka diami. Di sana Bapak Yahweh memilih, mereka bisa memilih, mereka bisa melihat, bahkan mereka bisa tahu keadaan di sana. Bahkan kalau kita melihat bahwa apa yang Bapak Yahweh lakukan ketika dia memerintahkan Mose untuk memilih dari setiap suku, bahwa itu adalah bukan maunya Bapak Yahweh. Ketika dia memerintahkan Mose untuk memilih masing-masing dari setiap suku, sebenarnya itu bukan kehendak daripada Bapak Yahweh. Kalau kita melihat dalam Ulangan pasal yang ke-1 ayat yang ke-22, di sana dikatakan bahwa di sana Mose menjelaskan bahwa ide untuk mengirim pengintai adalah ide daripada
bangsa Israel. Jadi ide untuk memilih orang-orang untuk mengintai tanah itu sebelum bangsa itu masuk itu adalah ide daripada orang Israel itu sendiri, sehingga Bapak Yahweh mengizinkan. Kita baca di dalam Bilangan pasal yang ke-13 tadi ayat 1 sampai di situ dan sampai 3 di situ dikatakan bahwa sana Bapak Yahweh memerintah. Artinya bahwa Bapak Yahweh hanya mengizinkan atau mengiyakan apa yang mereka mau. Bahwa ide untuk mengintai itu awalnya daripada bangsa Israel itu sendiri. Tapi ketika Tuhan melihat itu, ya Tuhan boleh memerintahkan, mengizinkan untuk bangsa itu bisa masuk untuk mengintai, melihat keadaan situasi yang ada di sana. Dengan suatu tujuan adalah di sana Tuhan ingin mengajar mereka, di sana Tuhan ingin menguji mereka. Jadi awalnya adalah bahwa satu keinginan daripada bangsa itu, maka Tuhan mengizinkan dengan suatu tujuan atau suatu maksud bahwa di sana Tuhan ingin melihat, Tuhan memberikan kesempatan supaya mereka bisa mengamati, melihat, dan kesempatan itulah Tuhan pakai untuk melihat keseriusan mereka. Di sana Tuhan pakai untuk mengajar, bahkan di sana Tuhan pakai untuk menguji bangsa itu. Nah, dengan satu tujuan adalah bahwa ketika Bapak Yahweh mengizinkan supaya Moses mengirim para pengintai dengan satu tujuan bahwa Bapak Yahweh hanya ingin meyakinkan bahwa umat itu bisa melihat, bahkan umat itu bisa mengamati tanah yang ada. Bahkan Tuhan ingin menunjukkan bahwa apa yang dijanjikan kepada mereka, yaitu tanah Kanaan itu adalah tanah yang benar-benar subur, tanah yang memang benar-benar baik, sehingga lewat pengintai itu Tuhan ingin menunjukkan suatu tujuan bagi mereka, yaitu jangan sampai mereka beranggapan bahwa apa yang Tuhan janjikan itu tidak sesuai. Maka ketika ada kesempatan bahwa mereka meminta seperti itu, maka Tuhan mengizinkan itu dengan satu tujuan supaya bisa meyakinkan umat itu bahwa memang tanah itu adalah tanah yang benar-benar subur. Di situ pun Tuhan pun memiliki suatu tujuan juga, yaitu untuk menguatkan iman mereka melalui mereka melihat langsung akan negeri itu. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika mereka punya kerinduan, keinginan untuk mereka mengutus para pengintai untuk melihat negeri itu, maka walaupun itu bukan ide daripada Bapak Yahweh sendiri, tapi ketika mereka melihat, Bapak Yahweh melihat itu, maka itu adalah suatu kesempatan bahwa Bapak Yahweh ingin memberikan mereka kesempatan supaya sebelum mereka memasuki negeri itu, mereka sudah bisa punya gambaran tentang negeri itu, bahwa apa yang Bapak Yahweh janjikan itu adalah memang benar-benar adalah tanah yang baik, tanah yang subur, sehingga lewat pengamatan, lewat pengintaian itu bisa meyakinkan umat itu bahwa negeri itulah negeri yang subur, negeri itu adalah negeri yang baik, sehingga membuat iman mereka itu menjadi lebih kuat dalam mereka mengikuti Bapak Yahweh. Jadi salah satu tujuan yang Bapak Yahweh ingin kerjakan lewat umat, bahkan mengizinkan untuk pengintai itu boleh masuk dan melihat keadaan di sana adalah semata untuk meyakinkan umat itu dan menguatkan iman mereka akan tanah yang dijanjikan oleh Bapak Yahweh. Walaupun kita boleh melihat bahwa lewat pengintaian yang terjadi, bahkan lewat utusan yang mereka utus ke sana, mereka kembali dengan persepsi yang berbeda. Bahkan kita melihat oleh dari 12 orang yang diutus, 10 orang dengan persepsi dan penglihatan atau pengamatan yang berbeda dari kedua orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Dari sini kita bisa melihat bahwa
untuk melihat segala sesuatu dan bisa mengamati segala sesuatu dari sudut pandang yang jelas dan benar, itu adalah merupakan hasil yang sangat penting. Karena ketika kita melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda, maka yang terjadi pun adalah persepsi itu akan berbeda. Nah, kita bisa melihat hal yang sama seperti 10 pengintai. Mereka melihat negeri, keadaan yang sama pada saat itu. Mereka melihat orang-orang yang sama. Mereka melihat benteng-benteng, bahkan orang-orang yang ada di sana itu dalam hal yang sama. Mereka bersama-sama melihat hal itu. Bahkan yang mereka pun melihat di sana pun adalah objek yang sama. Nah, tetapi jika sudut pandang mereka berbeda, maka itu pun akan menghasilkan yang namanya persepsi, itu pun akan berbeda. Walaupun mereka melihat hal yang sama, tetapi kalau sudut pandangnya berbeda, maka persepsi yang akan timbul pun akan berbeda. Maka dari persepsi yang berbeda itulah yang akan menghasilkan respon, dalam responnya pun akan berbeda. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus HaMashiach, ke-12 pengintai mereka melihat memasuki tanah Kanaan, negeri yang sama mereka masuki, tetapi 10 pengintai itu memiliki sudut pandang yang berbeda, dan yang 2 orang pun memiliki sudut pandang yang berbeda. Maka ketika mereka kembali dan mereka melaporkan hal itu, maka 10 orang ini memberikan reaksi negatif terhadap negeri itu. Tetapi Kaleb dan Yosua juga memberikan reaksi yang positif tentang negeri itu. Mereka memasuki tanah yang dijanjikan oleh Bapa Yahweh. Bahkan di sana Mose memerintahkan mereka untuk mengamati tanah itu. Kan kalau kita membaca di ayat yang ke-18, ayat yang ke-19, di situ Mose memberikan rincian kepada umat Israel atau kepada 12 pengintai itu, bahwa apa yang harus mereka lihat, apa yang mereka amati di sana. Sehingga di dalam ayat yang ke-18, ayat 19 di sana boleh memberitahu kepada kita bahwa yang perlu mereka amati baik-baik adalah mereka harus melihat bangsa itu kuat atau lemah. Jadi Mose memberikan rincian yang harus mereka amati. Salah satunya di sana dikatakan bahwa mereka harus mengamati bangsa itu, apakah bangsa itu kuat atau bangsa itu lemah, bangsa itu sedikit atau banyak. Maka mereka juga harus mengamati bahwa negeri itu baik atau buruk. Jadi si detail yang Mose perintahkan untuk 10 atau 12 pengintai itu kadang-kadang bahwa hal-hal yang sangat detail, mulai dari keadaan bangsa itu, bahkan dikatakan bahwa apakah mereka itu berdiam di tempat yang luas atau mereka berada di dalam kubu-kubu atau benteng-benteng, itu harus diamati. Sehingga dari pengamatan bahkan dikatakan bahwa bukan hanya tanah, tetapi apa yang tumbuh di negeri itu, pohon-pohon yang ada di sana pun harus diamati. Dari sini kita melihat bahwa Mose memberikan perintah kepada umat atau kepada 12 pengintai itu adalah bagaimana mereka bisa melihat keadaan di sana dengan sedetailnya, atau bahkan sekecil apapun yang mereka bisa amati, mereka harus amati dan mereka harus laporkan. Sehingga ketika mereka bisa mengamati, mereka bisa melihat situasi yang ada, maka ketika mereka kembali, mereka harus melaporkan dengan sangat baik atau dengan laporan yang harus akurat. Artinya bahwa tidak boleh salah. Karena seperti saya katakan bahwa ketika hasil pengamatan mereka, walaupun mereka melihat hal yang sama, objek yang sama, tapi ketika mereka memiliki persepsi yang berbeda, maka laporan mereka pun akan berbeda. Sehingga di sana kita bisa melihat bahwa apa yang mereka amati begitu terperinci yang diminta oleh Mose, dengan satu tujuan adalah supaya
mereka bisa melaporkan atau mereka bisa memberikan informasi yang pasti kepada Mose, Harun dan bangsa Israel yang ada pada saat itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesua, apa yang mereka temukan di sana? Ini adalah satu pertanyaan yang memang harus kita cermati, bahwa ketika mereka diberikan tugas tanggung jawab, bahkan rincian yang boleh mereka terima dari Mose, maka menjadi pertanyaan apakah yang mereka temukan? Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-22, saya dikatakan bahwa di sana mereka menemukan keturunan orang Enak. Artinya bahwa orang Enak itu adalah orang-orang yang besar, atau orang yang dikatakan bahwa mereka itu keturunan raksasa. Itu yang mereka temukan di sana, sehingga dikatakan bahwa sebesar apakah orang-orang Enak itu. Maka menurut 10 pengintai, mereka melihat bahwa orang Enak itu kalau dibandingkan dengan orang Israel, mereka itu seperti belalang. Jadi 10 pengintai ini melihat bahwa orang Enak ini adalah orang-orang yang besar ketika dibandingkan dengan orang-orang Israel pada saat itu. Maka 10 pengintai itu melihat bahwa ternyata orang Israel itu seperti belalang. Artinya bahwa orang-orangnya kecil. Artinya bahwa di sana boleh menginformasikan bahwa orang-orang Enak itu adalah orang-orang yang besar, sehingga membuat suatu keraguan, membuat suatu persepsi bahwa kita tidak bisa untuk mengalahkan mereka, karena kita ini seperti belalang di mata mereka. Tapi kan itu adalah persepsi atau sudut pandang yang 10 pengintai itu lihat, dan mereka melaporkan kepada Mose pada saat itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesua HaMashiach, kalau dalam ayat yang ke-23 di situ pun boleh menceritakan kepada kita bahwa ketika orang-orang pengintai atau 12 pengintai itu tiba di lembah Eskol, maka mereka memotong satu cabang dari pohon anggur. Di sana dikatakan bahwa pada saat mereka di situ lagi musim anggur, sehingga ketika mereka tiba di lembah Eskol, mereka pun memotong setangkai anggur, sehingga itu membuktikan bahwa anggur yang mereka potong itu sangat besar, sehingga membutuhkan 2 orang untuk memikulnya. Jadi ketika mereka mengamati bahwa walaupun yang berdiam di negeri itu adalah orang-orang yang perkasa, orang-orang yang berdiam di negeri itu adalah orang-orang yang dikatakan bahwa itu raksasa, tetapi hasil pengamatan mereka tentang tanah itu menunjukkan bahwa tanah itu benar-benar subur. Kalau dilihat dari hasil yang saat itu mereka ambil, yaitu buah anggur yang boleh dikatakan bahwa sangat besar, dan menunjukkan bahwa negeri itu benar-benar negeri yang subur. Itu adalah pengamatan yang dilihat oleh 12 pengintai, bahkan mereka boleh melaporkan kepada Mose. Nah, lalu di dalam ayat yang ke-27 dan sampai dengan ayat yang ke-29, di sana Mose memanggil, dan ketika bangsa itu kembali, pengintai itu kembali, maka mereka harus melaporkan hasilnya kepada Mose dan bangsa Israel atau umat Israel yang pada saat itu sedang menunggu hasil dari pengintai atau pengamatan mereka selama 40 hari. Sehingga ketika mereka kembali, mereka boleh memberikan laporan. Nah, di sana boleh kita dapati bahwa 10 pengintai memberikan laporan kepada Mose dengan pengamatan mereka atau dengan penglihatan mereka di tanah Kanaan. Di sana dikatakan bahwa tanah itu subur,
tanah itu memang benar-benar tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Tetapi di sana mereka pun boleh mengatakan bahwa negeri itu sangat kuat. Hal positif yang mereka sampaikan adalah bahwa negeri itu sangat subur, atau negeri itu memang benar-benar negeri yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi hal yang negatif yang ditunjukkan oleh 10 pengintai itu dikatakan bahwa bangsa yang berdiam di negeri itu adalah bangsa yang kuat, bahkan kota-kotanya pun berbenteng. Bahkan orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang Amalek, orang Het, orang Yebus, orang Amori. Bahkan mereka berdiam di pegunungan, dan dikatakan bahwa untuk menyerang mereka itu tidak mungkin. Itu menurut pengamatan dari 10 pengintai. Mereka mengatakan bahwa untuk menyerang orang-orang yang ada di sana itu tidak mungkin, karena situasinya seperti itu. Bahkan kalau kita bisa masuk, kita pun tidak bisa mengalahkan mereka, karena dikatakan orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang raksasa tadi, orang yang ada di sana itu orang-orang yang besar. Orang enak itu adalah orang-orang yang besar, dan menurut pengamatan 10 orang ini bahwa itu tidak mungkin, karena mereka itu berkubu, bahkan mereka itu kuat. Bahkan di sana dikatakan bahwa mereka itu memakan sesamanya, artinya bahwa orang-orang yang ada di sana itu jahat-jahat juga, sehingga menurut pengamatan dari 10 pengintai itu berat atau sulit untuk kita bisa mengalahkan orang-orang yang ada di sana. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yeshua HaMashiach, ketika bangsa Israel mendengar laporan ini, pengamatan daripada pengintai-pengintai ini, maka hal yang terjadi adalah bahwa karena mereka yang mendengarkan itu adalah 10 pengintai, di mana dengan pengamatan mereka, dengan hasil penglihatan mereka selama 40 hari. Nah, ketika hal yang disampaikan itu adalah hal yang negatif, maka yang timbul adalah bangsa itu menjadi sedih. Kalau kita membaca di sana dikatakan bahwa mereka itu menangis selama 1 malam, karena mereka merasa bahwa kita pasti akan binasa kalau laporannya seperti itu. Bagaimana kita akan memasuki negeri itu sedangkan negeri itu kuat, sehingga di sanalah timbul keraguan yang terjadi di dalam hati bangsa Israel pada saat itu, sehingga mereka boleh meluapkan kekecewaan mereka dengan apa? Menangis selama 1 malam. Di sana pun timbul mereka menjadi bersungut-sungut kepada Mose dan Harun, karena dikatakan bahwa mereka mulai marah dan kecewa kepada Harun dan Mose. Bahkan mereka boleh berkata bahwa sekiranya kami mati di tanah Israel atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami keluar ke negeri ini supaya kami mati oleh pedang? Ini adalah satu bentuk kecewaan. Bahkan mereka boleh bersungut, mereka mempersalahkan Mose, bahkan mereka boleh mengeluarkan pernyataan seperti itu. Untuk apa kami dibawa ke sini? Hanya untuk kami binasa. Untuk apa kami dituntun, dibawa, bahkan dijanjikan untuk masuk dalam tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu, tetapi kami harus mati karena pedang. Sana timbul kekecewaan, sana timbul sungut-sungut daripada bangsa itu yang membuat mereka mempersalahkan Mose, membuat mereka untuk tidak percaya kepada Mose, sehingga mereka mengatakan bahwa untuk apa kami keluar hanya untuk mati di padang ini, bahkan anak dan istri kami menjadi tawanan. Sehingga di sana kita melihat bahwa bentuk kekecewaan mereka, bahkan kita bisa melihat bahwa inilah dari bentuk daripada ketidakpercayaan mereka kepada
Mose dan Harun pada saat itu. Sehingga satu pernyataan yang keluar daripada mulut daripada bangsa itu sendiri adalah bahwa mereka mengatakan bahwa lebih baik kita mengangkat seorang pemimpin lalu kita pulang ke Israel. Dia adalah bentuk kekecewaan daripada bangsa Israel akan apa yang mereka lihat bahwa ini tidak baik. Mereka melihat bahwa pengamatan daripada 10 pengintai membuat iman mereka menjadi lemah. Pengamatan daripada 10 pengintai bahkan laporan yang mereka sampaikan kepada Mose membuat mereka menjadi marah, membuat mereka menjadi bersungut kepada Mose. Bahkan mereka pun boleh mempersalahkan Bapak Yahweh yang sudah membawa mereka keluar, yang sudah menuntun mereka sampai di tempat itu pada saat itu. Jadi salah satu bentuk kekecewaan mereka kepada Mose dan Harun adalah bagaimana mereka mencari pemimpin yang lain untuk mereka dibawa kembali, karena mereka berpikir bahwa kalau kita memaksakan untuk kita masuk maka kita akan binasa. Nah, kalau kita mati, anak istri kita akan menjadi tawanan daripada orang-orang yang ada di sana, sehingga mereka mengambil keputusan yang lain, yaitu memilih seorang pemimpin yang lain untuk membawa mereka kembali ke tanah Israel. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus HaMashiach, ini karena penyebab daripada semua ini adalah karena 10 pengintai ini memiliki sudut pandang yang berbeda dari ketika mereka mengamati tanah Kanaan. Dan sudut pandang yang berbeda inilah yang membuat bangsa ini menjadi marah, membuat bangsa ini menjadi bersungut, bahkan mereka mempersalahkan Mose serta Harun, bahkan Tuhan pun dipersalahkan. Dari sini kita bisa melihat bahwa ketika kita memiliki satu persepsi yang salah tentang suatu objek, maka hal itu akan mempengaruhi keputusan kita, sehingga apa yang disampaikan oleh 10 pengintai bukannya membuat bangsa ini semakin kuat, tetapi malah membuat bangsa ini menjadi lemah, menjadi takut. Bahkan sungutan mereka pun mereka utarakan, mereka sampaikan, bahkan malah mereka memilih untuk mencari pemimpin yang lain untuk membawa mereka untuk kembali ke Israel. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus HaMashiach, nah ketika Mose dan Harun melihat hal ini di mana bangsa ini mempersalahkan mereka, maka mereka pun bersungkur di hadapan umat itu sebagai bentuk bahwa mereka kecewa karena dengan keputusan yang mereka ambil atau lewat apa yang mereka lihat dari pengamatan itu membuat mereka mempersalahkan Mose, mempersalahkan Harun. Bahkan di sana pun kita melihat bahwa apa yang ditunjukkan Mose dengan bersungkur di hadapan umat itu sebagai tanda bahwa dia melihat bahwa bangsa itu tidak percaya kepada penyertaan Bapak Yahweh. Bahkan Yosua dan Kaleb pun menggoyahkan pakaian mereka sebagai tanda duka cita karena apa yang bangsa itu lakukan, yaitu mereka sudah tidak percaya akan Mose, bahkan mereka lebih percaya kepada 10 pengintai dengan hasil yang mereka sampaikan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus HaMashiach, dari sini kita bisa belajar bahwa ketika kita berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan, mungkin kita menghadapi situasi seperti ada masalah, ada pergumulan, atau situasi yang mungkin sedang mengancam. Nah, kita pun mungkin seperti bangsa Israel bahwa kita akan hal pertama yang biasa kita lakukan adalah bahwa kita akan marah. Bahkan mungkin bukan hanya marah yang kita lakukan, tetapi di sana kita akan mempersalahkan orang lain. Bahkan kita akan tidak terima dengan situasi yang terjadi. Maka kita mencari objek lain untuk kita persalahkan.
Kita menjadi bersungut karena masalah-masalah yang kita hadapi. Kita menjadi tidak percaya akan masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, hal yang sama pun itu yang terjadi. Bahwa ketika bangsa ini mendapatkan hasil atau laporan yang seperti itu, mereka justru bersungut, mereka marah, mereka malah tidak mau percaya lagi kepada Mose. Mereka malah mempersalahkan Tuhan. Kenapa membawa kita hanya untuk kita binasa? Lebih baik kita di Israel, walaupun mungkin kita berada di dalam penindasan, dalam tawanan, tapi kita tidak akan mati. Jadi untuk apa membawa kita ke negeri yang dijanjikan, tetapi kita tidak bisa masuk karena negeri yang ada orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang kuat, sehingga kita bisa melihat bahwa hal-hal yang seperti itulah yang kadang kita lakukan, bahwa kadang kita tidak melihat akan pertolongan Tuhan, tapi yang kita melihat adalah masalah yang kita hadapi, yang mana membuat kita menjadi marah, yang kadang membuat kita menjadi bersungut, kadang membuat kita menjadi mempersalahkan Tuhan. Nah, hal-hal seperti inilah yang seringkali kita alami, bahkan kita lakukan, karena kita tidak pernah percaya bahwa ada Bapak Yahweh yang sanggup untuk menolong kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus HaMashiach, mengapa bangsa itu mempersalahkan Mose? Kenapa bangsa itu seolah tidak terima bahwa mereka lebih mendengar 10 pengintai itu dan mereka lebih memilih untuk marah? Karena memang marah adalah pilihan yang mereka ambil pada saat itu. Mereka merasa bahwa kita ditipu oleh Bapak Yahweh, karena negeri itu adalah negeri yang dijanjikan kepada kita. Tapi kenapa ada orang-orang yang ada di sana, orang-orang yang diam di sana adalah orang-orang yang besar, orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat, dan kita adalah orang-orang yang seperti belalang atau orang yang kecil di mata orang-orang Kanaan, sehingga timbul keraguan, timbul kekecewaan, timbul ketidakpercayaan mereka akan Mose, bahkan akan Bapak Yahweh itu sendiri. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus HaMashiach, kita tahu bahwa sungutan, amarah, bahkan bentuk yang mereka lakukan pada saat itu membuat mereka harus binasa. Bahwa ketika mereka menunjukkan kekecewaan mereka lewat marah, mempersalahkan Mose dan sebagainya, ada konsekuensi yang mereka terima, yaitu mereka tidak diizinkan oleh Bapak Yahweh untuk masuk di dalam tanah Kanaan itu sendiri, sehingga yang diizinkan untuk masuk adalah Yosua dan Kaleb, bahkan generasi-generasi mereka yang sesudahnya. Artinya di sana kita bisa melihat bahwa ketika keraguan itu, ketika ketidakpercayaan itu menguasai hati kita dan kita boleh meragukan penyertaan Tuhan, meragukan penyelamatan Tuhan dalam hidup kita, maka kita pun bisa melihat bahwa banyak janji-janji Tuhan dalam hidup kita itu pun tidak akan kita terima, karena timbul keraguan dan timbul sebuah sungutan yang menghalangi untuk kita bisa melihat berkat-berkat Bapak Yahweh dalam seluruh hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus HaMashiach, seringkali ketika kita berada dalam situasi yang sulit, akan terdesak sekalipun, kita akan memilih untuk mengambil suatu keputusan, yaitu menurut maunya kita. Artinya bahwa ketika situasi itu terjadi, kita akan berusaha untuk mengambil keputusan itu dengan maunya kita. Itu pun yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu, bahwa mereka mengambil suatu keputusan, yaitu mereka tidak percaya kepada Mose. Mereka mengambil keputusan bahwa daripada kita mati, lebih baik kita mengambil suatu pemimpin yang lain, supaya kita bisa kembali ke Israel. Bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang
tidak menyenangkan hati Bapak Yahweh adalah, atau artinya bahwa keputusan yang mereka ambil pada saat itu menurut mereka itu baik, tetapi Bapak Yahweh melihat apa yang mereka lakukan itu adalah sebagai bentuk daripada ketidaktaatan mereka. Nah, hal-hal seperti itu pun kadang terjadi dalam hidup kita. Kita lebih memilih untuk mengambil keputusan itu dari apa yang kita anggap itu baik, sehingga belum tentu itu menurut Bapak Yahweh itu baik. Nah, hal-hal seperti itu pun yang terjadi ketika bangsa Israel, ketika mereka seolah terdesak hanya karena mereka menerima laporan seperti itu, maka timbul keraguan, timbul kekecewaan, sungutan. Bahkan Moses sendiri pun mereka tidak percaya, bahkan Moses sendiri pun mereka marah, Moses sendiri pun mereka menganggap bahwa tidak layak untuk memimpin mereka, sehingga keputusan yang mereka ingin adalah mengambil pemimpin yang lain supaya membawa mereka kembali ke Israel, daripada mereka harus mati karena bangsa Kanaan atau orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang hebat dan orang-orang yang kuat. Bapak Ibu yang saya kasih dan nama Yeshua HaMashiach, kita akan bertanya bahwa mengapa bangsa itu melakukan hal seperti itu, yaitu mungkin mereka harus marah, mereka harus berontak, mereka harus bersungut, ya karena mereka mendapatkan hasil daripada, atau mereka mendengarkan laporan dari 10 pengintai tadi, di mana mereka senang mungkin karena hasil pengamatan mengatakan bahwa negeri itu subur, negeri itu baik. Tetapi yang terjadi adalah bahwa orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang ada di sana orang-orang yang besar, orang-orang yang gagah, sehingga melemahkan iman percaya mereka, sehingga melemahkan suatu tekad mereka yang tadinya mereka mungkin sudah bersemangat bahwa kita akan masuk dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi karena mereka menerima hasil yang negatif daripada 10 pengintai, maka hal itu pun mulai membuat mereka menjadi ragu, hal itu membuat mereka menjadi bersungut, marah, dan mereka menolak Musa itu sendiri. Dari sini kita bisa melihat bahwa bangsa ini melihat bangsa Kanaan atau orang Israel melihat orang-orang Kanaan sebagai ancaman bagi mereka. Orang-orang Israel melihat bahwa mereka tidak akan mungkin memasuki tanah itu, karena orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang perkasa, orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang kuat, sehingga mereka tidak mungkin untuk masuk ke tanah perjanjian. Itu adalah sudut pandang daripada 10 pengintai. Namun kita boleh melihat bahwa dari sudut pandang yang berbeda, yaitu Kaleb dan Yosua, di sana justru mereka boleh menunjukkan, boleh melaporkan bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang subur, tanah Kanaan adalah tanah yang penuh dengan kelimpahan, tanah yang subur, sehingga di ayat yang ke-30 di situ Kaleb dan Yosua justru memberikan motivasi. Justru di sana mereka boleh memberikan semangat kepada bangsa Israel bahwa kita pasti akan mengalahkan bangsa itu. Karena itu di dalam pasal yang ke-14, di dalam ayat yang ke-8, di sana pun boleh menjadi sesuatu kekuatan, sebagai sesuatu motivasi bagi bangsa Israel bahwa jika Yahweh berkenan kepada kita, maka kita akan Dia akan membawa kita masuk
ke dalam negeri itu, dan dia akan memberikannya kepada kita negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Itu adalah suatu keyakinan, bahkan suatu pengamatan yang boleh menguatkan bangsa itu. Mereka begitu yakin bahwa mereka pasti akan mengalahkan orang-orang yang ada di sana. Itu adalah suatu tekad, bahkan itu adalah suatu bentuk keyakinan, bahkan suatu bentuk kekuatan yang mereka lihat bahwa negeri itu akan menjadi milik kita, negeri itu akan menjadi bagian kita, karena Yahweh akan menolong kita, Yahweh akan membantu kita, sehingga kita akan memasuki negeri itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa Yosua dan Kaleb melihat negeri itu, bahkan mereka memandang negeri itu dengan mata iman mereka. Artinya bahwa mereka akan mendiami, mereka akan memasuki negeri itu, mereka akan memiliki negeri itu karena Bapa Yahweh akan menyertai mereka. Jadi dengan mata iman yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb, ketika mereka menghadapi kesulitan, ketika mereka menghadapi tantangan, ketika mereka melihat bahwa walaupun bangsa itu banyak, walaupun bangsa itu berkubu, walaupun bangsa itu didiami oleh orang-orang besar, tetapi mereka melihatnya dengan mata iman bahwa kita pasti akan masuk ke negeri itu karena Bapa Yahweh akan menyertai kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yeshua HaMashiach, di sini kita bisa melihat bahwa dua sikap yang berbeda antara 10 pengintai dan 2 pengintai. Walaupun mereka melihat mereka masuk dalam negeri di Kanaan, mereka melihat negeri itu, bahkan mereka melihat orang-orang yang mendiami negeri itu, mereka bisa mengamati tanah di tempat itu, dan mereka bisa membawa hasil daripada negeri itu. Tetapi di sana kita bisa melihat bahwa 10 pengintai melihat negeri itu daripada mereka melihat negeri itu dari sudut pandang yang tidak mungkin. Mereka melihat negeri itu dari sudut pandang yang mengerikan. Tetapi Yosua dan Kaleb melihat negeri itu dari sudut pandang iman kepada Bapa Yahweh, bahwa Bapa Yahweh akan membawa kita masuk ke negeri itu, dan kita akan berdiam di negeri itu, dan kita akan mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Ada keyakinan, ada iman yang kokoh yang mereka percaya bahwa mereka adalah umat pilihan, yang mana negeri itu adalah negeri yang sudah dijanjikan, negeri itu adalah negeri yang akan mereka terima. Maka situasi yang terjadi, bahkan keadaan yang mereka amati, walaupun 10 pengintai mengatakan bahwa itu tidak mungkin, tetapi Yosua dan Kaleb mengatakan bahwa negeri itu adalah negeri yang sudah dijanjikan, dan mereka melihat dengan mata iman bahwa mereka akan masuk dan mereka akan mengalahkan setiap musuh-musuh yang ada di sana. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yeshua HaMashiach, dalam kehidupan kita, bahkan dalam situasi yang kita hadapi di hari-hari ini, mungkin kita berada dalam pergumulan, mungkin kita berada di dalam masalah, kita berada dalam situasi yang mungkin tidak menyenangkan, tetapi suatu hal yang harus kita ingat bahwa mari kita melihat semua itu dari sudut pandang iman kita kepada Bapa Yahweh. Karena dari mata iman atau sudut pandang kita kepada Bapa Yahweh, bahkan kita percaya kepada Bapa Yahweh, kita
Kita tahu bahwa bagi dunia atau bagi dunia itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, tetapi bagi Bapa Yahweh tidak ada yang tidak mungkin. Kita melihat bahwa masalah, pergumulan kadang membuat kita bersungut, kadang membuat kita menjadi lemah, seperti bangsa Israel ketika mereka mendapatkan laporan daripada 10 pengintai, mereka menjadi takut, mereka menjadi marah, bahkan mereka menjadi bersungut-sungut, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat pada saat itu membuat murka Bapa Yahweh, menyakiti hati Bapa Yahweh. Bahkan konsekuensi yang mereka harus terima adalah mereka tidak diizinkan untuk masuk dalam tanah perjanjian. Hanya Kaleb dan Yosua yang diizinkan oleh Bapa Yahweh bersama dengan generasi-generasi setelahnya untuk memasuki tanah perjanjian. Lewat pengamatan yang bahkan lewat hasil yang disampaikan oleh 10 pengintai membuat mereka harus berada di padang gurun selama 40 tahun karena ketidakpercayaan mereka, bahkan karena pemberontakan mereka membuat mereka harus bertahan selama 40 tahun. Nah, hal ini pun boleh mengingatkan kita bahwa ketika kita berada dalam situasi yang mungkin seperti tadi Pak katakan bahwa kalau kita sedang baik-baik saja, mungkin kita akan mudah untuk kita mengatakan bahwa kita akan kuat. Tetapi ketika kita berada dalam situasi yang mungkin terdesak, bahkan kita dalam situasi yang tidak menyenangkan, maka pandanglah dengan mata iman kepada Bapa Yahweh. Jangan kita memandang dengan mata jasmani kita bahwa kita tidak mungkin bisa, kita tidak akan bisa melewati, kita tidak akan bisa menyelesaikan, atau kita tidak akan bisa sehat atau sembuh. Kita percaya bahwa keyakinan atau iman yang diberi oleh Yosua yang akan membuat bangsa itu menjadi kuat walaupun mereka diancam, tapi ketekunan iman bahkan keyakinan mereka bahwa Yahweh akan menolong mereka yang membuat mereka tetap kuat bahkan mereka memasuki negeri itu. Maka jangan sampai keraguan, bahkan jangan sampai ketakutanlah yang membuat, yang menghimpit kita untuk kita tidak melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa sikap marah bahkan mempersalahkan, bersungut ketika kita berada dalam suatu persoalan bahkan kesulitan, bahkan kita berusaha untuk mencari jalan keluar menurut pandangan kita, menurut kemauan kita sendiri. Dan itu adalah bukan sikap sebagai seorang yang melihat masalah itu dari mata iman kita kepada Bapa Yahweh. Itu bukan hanya masalah mungkin saya lagi emosi maka saya berkata seperti itu, tapi itu adalah masalah spiritual. Bahkan itu bukan masalah perasaan, tetapi itu adalah masalah iman kita kepada Bapa Yahweh. Mari kita melihat sebagai masalah atau pergumulan, bahkan kita melihat apa yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup kita, maka kita melihatnya daripada sudut pandang iman kita kepada Bapa Yahweh. Apapun yang kita hadapi, situasi, kondisi mungkin lagi tidak baik-baik saja, kita punya iman seperti Kaleb dan Yosua, bahwa jika Yahweh bersama kita, kita akan mengalahkan mereka.
Bahkan dengan iman kita percaya bahwa kita akan masuk ke negeri itu dan kita akan mendiami negeri itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yeshua HaMashiach, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka kita akan Dia akan memberikan kepada kita kemenangan atas setiap persoalan yang kita hadapi. Kita pasti akan mengalahkan setiap masalah atau persoalan yang akan pergumulan yang sangat berat sekalipun, karena Yeshua sudah menyelesaikannya bagi kita. Pergumulan atau persoalan, bahkan apa yang paling berat, Yeshua telah menyelesaikannya bagi kita. Dari sini kita bisa belajar bahwa hanya Yeshua yang sanggup untuk menolong kita, hanya Yeshua yang bisa membuat hidup kita hari lepas hari itu kita akan selalu bertahan. Kita akan selalu menghadapi tantangan, bahkan setiap pergumulan itu hanya Yeshua yang bisa menolong kita. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang membuat sehingga kita tidak menerima janji Tuhan. Hari-hari ini tanpa kita sadari, bahkan kita boleh melihat banyak orang yang meragukan Bapa Yahweh, banyak orang yang meninggalkan Bapa Yahweh karena mereka tidak menerima janji atau mereka tidak menikmati janji-janji daripada Bapa Yahweh itu sendiri, sehingga mereka kecewa, mereka marah, dan mereka meninggalkan Bapa Yahweh. Sehingga menjadi pertanyaan adalah mengapa, apa yang membuat sehingga kita tidak bisa menerima janji daripada Bapa Yahweh. Yang pertama yang kita bisa belajar adalah bahwa ketidakpercayaan dan keraguan yang membuat untuk kita tidak bisa menerima janji daripada Bapa Yahweh. Itu kalau kita bisa belajar atau kita membacanya di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Jadi dikatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang akan berkenan kepada Bapa Yahweh. Banyak janji Tuhan diberikan melalui iman, sehingga ketika kita melakukan puasa dan kesetiaan daripada Bapa Yahweh, maka kita akan seperti Petrus yang tenggelam saat berjalan di atas air. Itu dalam Matius 14 ayat 30 sampai 31. Bahwa keraguan membuat kita untuk kehilangan fokus kepada Bapa Yahweh dan lebih percaya kepada situasi yang terjadi. Jadi hal yang pertama yang membuat untuk menghalangi untuk kita tidak menerima janji daripada Bapa Yahweh adalah ketidakpercayaan dan keraguan. Hal yang kedua yang membuat sehingga orang atau kita tidak bisa menerima janji atau apa yang menjadi kita tidak bisa menerima janji daripada Bapa Yahweh adalah dosa yang kita tidak tinggalkan. Artinya bahwa masih banyak dosa yang kita sembunyikan, yang kita tidak buang, dan hal itulah menjadi penghalang untuk kita bisa menerima janji-janji daripada Bapa Yahweh. Itu kalau kita bisa membaca di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jadi dikatakan bahwa sesungguhnya tangan Elohim tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Elohim ialah segala kejahatan, dosa yang terus dipelihara dalam hati, bahkan perbuatan yang kita sembunyikan adalah tembok yang memisahkan antara kita dengan janji daripada Bapa Yahweh. Sehingga pertobatan adalah hal yang penting untuk bisa membuka jalan sehingga kita bisa menerima janji-janji daripada Bapa Yahweh. Yang ketiga, hal yang membuat sehingga kita tidak bisa menerima janji daripada Bapa Yahweh adalah ketidaksabaran kita. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 di sana dikatakan bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh mendapatkan kekuatan baru. Janji Tuhan seringkali membutuhkan waktu untuk kita genapi, untuk digenapi dalam
hidup kita. Tetapi banyak orang yang gagal untuk menerima janji itu karena tidak tahan untuk menunggu. Artinya bahwa seringkali ketidaksabaran kita lah yang membuat sehingga janji-janji itu tidak digenapi dalam hidup kita. Salah satu contoh yang kita bisa lihat adalah Abraham dan Sarah. Mereka berusaha untuk mencoba untuk membantu Bapa Yahweh dengan cara mereka, yaitu memakai Hagar. Tetapi Tuhan punya waktu sendiri, sehingga ketidaksabaran itulah yang menghalangi untuk kita bisa menerima janji-janji daripada Bapa Yahweh. Bahkan yang berikut yang bisa menghalangi kita untuk tidak menerima janji atau menikmati janji-janjinya Bapa Yahweh adalah kita tidak taat kepada firman Bapa Yahweh. Itu dalam Ulangan yang ke-28 ayat 1 bisa dikatakan bahwa jika kamu menurut dengan sungguh-sungguh suara Yahweh Elohimmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka Yahweh akan mengangkat engkau tinggi. Taat adalah syarat utama dalam kita menerima janji daripada Bapa Yahweh. Ketika hidup kita dalam ketidaktaatan, maka kita sedang menutup pintu atas berkat dan janji-janji daripada Bapa Yahweh dalam hidup kita. Sehingga kita harus belajar untuk mentaati firman daripada Bapa Yahweh. Yang berikut yang bisa mengingatkan kita untuk kita bisa menerima janji adalah kita berdoa tetapi dengan motivasi yang salah. Dalam Yakobus 4 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, di sana boleh mengingatkan kepada kita bahwa kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, ataupun kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah dalam berdoa. Doa adalah kunci untuk membuka janji Tuhan. Tapi jika kita hanya berpusat pada keinginan atau egois atau keegoan kita sendiri, maka kehendak Tuhan, maka bukan kehendak Tuhan, maka Tuhan pun tidak akan mengabulkan setiap janji-janjinya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, hal yang membuat kita untuk kita tidak menerima janji Tuhan adalah tidak ada pengampunan dalam hidup kita. Dalam Matius 11 ayat 25 sampai 26 dikatakan bahwa jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu pun tidak mengampuni segala kesalahanmu. Hati yang penuh dengan kepahitan, bahkan dendam, bisa menghambat hubungan kita dengan Bapa Yahweh. Dan hubungan yang tidak benar dengan Bapa Yahweh akan menghambat setiap janji Bapa Yahweh dalam hidup kita. Dari sini kita pun boleh belajar bahwa yang menghalangi untuk kita bisa menerima berkat atau janji daripada Bapa Yahweh adalah diri kita sendiri dan bukan daripada Bapa Yahweh. Karena Bapa Yahweh adalah setia kepada janji-janjinya. Tanggung jawab kita adalah bagaimana kita mau percaya sepenuhnya kepada Bapa Yahweh dengan sepenuh hati. Bahkan bertobat dari segala dosa-dosa kita, bahkan kita harus taat kepada firman-Nya, dan kita mau berdoa dengan cara yang benar kepada Bapa Yahweh dan bersabar dalam menantikan setiap janji-janji daripada Bapa Yahweh. Sebab semua janji daripada Bapa Yahweh adalah iya, dan di dalam Dia, dalam nama Yesua, sehingga itulah Dia mengatakan bahwa amin untuk segala kemuliaan daripada Bapa Yahweh. Jadi mengapa kita tidak bisa menerima janji daripada Bapa Yahweh? Karena kita tidak menerima atau kita tidak percaya dengan sepenuh hati kita kepada Bapa Yahweh. Bangsa Israel tidak diizinkan untuk masuk ke tanah perjanjian pada saat itu karena mereka tidak percaya kepada pertolongan Bapa Yahweh. Mereka tunjukkan adalah sumutan mereka. Bahkan mereka boleh mengambil keputusan yang salah pada saat itu, yaitu mereka ingin mengambil atau memilih pemimpin yang lain dengan tujuan membawa mereka kembali kepada tanah Israel. Artinya di sana kita lihat bahwa
mereka tidak percaya kepada Bapa Yahweh. Mereka tidak percaya kepada janji Bapa Yahweh. Sehingga dengan ketidaktaatan mereka, dengan ketidakpatuhan mereka kepada Bapa Yahweh, mereka harus dibinasakan. Bahkan harus membuat umat itu harus bertahan 40 tahun kemudian. Artinya di sana kita melihat bahwa Bapa Yahweh ingin supaya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Bapa Yahweh. Bapa Yahweh tidak mau supaya kita mempercayakan itu setengah-setengah, tapi Dia mau supaya ketundukan dan ketaatan kita sepenuhnya kepada Bapa Yahweh. Jangan kita berpikir bahwa hari ini Tuhan tidak tolong saya dan saya tidak mau lagi percaya Bapa Yahweh. Setiap konsekuensi pilihan yang kita ambil, yang kita bahkan mungkin kita ucapkan dari mulut kita, itu adalah sebuah konsekuensi. Jika itu adalah sesuatu yang salah, maka Tuhan minta adalah saat ini di mana kita harus mempercayakan sepenuhnya hidup kita, bahkan kita bertobat, bahkan kita harus taat kepada firman Bapa Yahweh dan bersabar dalam menantikan setiap janji daripada Bapa Yahweh. Dan Dia adalah Yahweh yang setia akan setiap janjinya dalam hidup kita. Ketika kita percaya, kita taat, kita akan menerima setiap janji daripada Bapa Yahweh. Tapi ketika kita tidak setia, kita memperserahkan Tuhan, bahkan situasi yang terjadi dalam hidup kita, maka kita akan menerima setiap konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Bapa Yahweh memberkati kita di petang sore hari ini. Saya kembalikan pada Pak Gembala. Saya tidak menyinggung yang berita itu, tapi saya ingin menyinggung tentang Rahab dan Tanakh. Karena ini sudah sering sekali kita bahas. Ada satu pertanyaan, tapi ini berhubungan juga dengan kasus dua berita itu. Sebenarnya Rahab itu, ya kita tahu bahwa Rahab itu siapa. Bahwa dia adalah bangsa kafir dan dia menjadi salah seorang bangsa kafir yang diselamatkan. Dan oleh Rahab itu namanya tertulis dalam satu hierarki patriark dalam kitab Lukas itu, Matius, jalan kelahiran Mesias. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, jadi satu pertanyaan bahwa kenapa ini saya angkat, karena ini sangat sensitif, bahkan ini bisa berakibat fatal kalau orang tidak mengerti. Akhirnya orang banyak terjun dalam penyimpangan, yaitu tentang kemurahan. Pertanyaannya, Rahab itu diselamatkan oleh karena kemurahan atau perbuatan? Ya. Jadi itu satu pertanyaan bagi kita. Dalam konteks Rahab, sering orang mengaitkan tentang ya Rahab itu adalah kasih karunia Bapa terbuka bagi bangsa lain juga. Ya, memang. Tapi pertanyaannya adalah keselamatan dalam konteks Rahab ini, apakah karena kemurahan Tuhan atau ada unsur di luar dari kemurahan Tuhan? Ya. Tentu kalau kita hanya mengambil dari satu sisi, tentu kita akan hanya berdiri di satu kaki. Betul memang Rahab diselamatkan oleh kemurahan Tuhan. Kenapa?
jelas keselamatan itu pada awalnya diberikan kepada bangsa Israel. Sangat mustahil bagi bangsa-bangsa untuk menerima salvation, keselamatan, kalau bukan karena rahmat ilahi, kalau bukan karena kemurahan Tuhan. Memang betul. Tetapi apakah dia berdiri sendiri? Pertanyaannya. Kalau kalangan Kristen berkata keselamatan itu adalah anugerah, Efesus pasal 2 ayat 18, itu bukan usahamu, itu karunia Tuhan. Orang Yahudi, keselamatan itu adalah kesalehan, perbuatan. Tapi dalam kebenaran firman kita melihat bahwa keselamatan itu tidak hanya berdiri dari satu sisi kemurahan Tuhan saja, ya. Tetapi ada bagian yang lain yang memang bagian dari kemurahan itu yang tidak orang pahami. Pertanyaannya, kalau kita mundur dalam kitab Bereshit, Nuh itu diselamatkan karena kemurahan Tuhan atau apa? Ya. Mungkin Bapak Ibu bisa berpikir, Nuh itu diselamatkan karena kemurahan Tuhan atau karena ketaatannya? Oh Pak, karena kemurahan Tuhan. Jelas ayatnya berkata, dan Nuh mendapat kemurahan di mata Tuhan. Jadi betul kemurahan, Pak. Kalau kemurahan Tuhan, pertanyaannya kenapa Tuhan memilih Nuh? Kenapa tidak orang-orang lain? Kenapa tidak ada nama lain? Kenapa tidak ini? Kenapa Nuh? Ya, kitab suci dia berbicara umum, baru dia berbicara khusus. Baru setelah itu kitab suci dijelaskan, Nuh itu seorang yang saleh, takut akan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, menjauhi kejahatan. Kalau kita baca dalam ayat-ayat selanjutnya, ketika Tuhan menyuruh Nuh masuk, firman Tuhan berkata, kudapati engkau benar di antara hanya engkau yang kudapati benar di antara generasimu, masuklah. Ya. Lalu kalau kita bicara Rahab, coba kita lihat di dalam Ibrani 11. Rahab. Di ayat berapa ya? Rahab. Ayat berapa? Ibrani 11. Oh, 31. Dengan iman Rahab. Jadi Rahab siapa? Rahab si pelacur. Jadi penulis mengatakan Rahab siapa? Mungkin ada banyak nama Rahab, tapi dalam konteks Rahab ini adalah Rahab si pelacur, sebagaimana Yosua pasal 2. Dengan iman Rahab si pelacur tidak turut binasa bersama orang-orang yang tidak percaya, karena dia telah menyambut para pengintai itu dengan damai. Dia tidak binasa, artinya dia diselamatkan. Jadi kemurahan Tuhan tidaklah sebuah rumah yang berdiri sendiri, tetapi di dalamnya ada respon. Ya. Jadi kemurahan Tuhan itu dikatakan bahwa dengan iman Rahab si pelacur tidak turut binasa, artinya diselamatkan.
Dia tidak mati seperti orang-orang yang tidak percaya. Karena apa? Karena dia telah menyambut. Kenapa? Karena dia telah menyambut. Coba kita lihat dalam Yakobus. Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal 2 ya. Ayat yang ke-5 25 ya. Dan sama seperti itu juga Rahab pelacur itu. Jadi sekali lagi, Rahab si pelacur ya. Rahab pelacur itu, bukankah dia dibenarkan atas dasar perbuatan-perbuatan ketika menyambut para utusan dan ketika meloloskan ke jalan yang lain? Sekali lagi, Rahab yes diselamatkan karena kemurahan, karena memang bangsa kafir ketika dia ambil bagian dalam keselamatan yang disediakan kepada Israel itu sebuah mustahil, karena memang dari awal perjanjian hanya untuk Bani Israel. Jadi itu betul murni kemurahan Tuhan. Tapi apakah betul-betul kemurni lalu Tuhan caplok saja begitu? Pokoknya aku menyelamatkan sama ibu ini ambil ajalah begitu. Apakah Tuhan di antara semua orang, wah orang-orang jahat, aku selamatkan aja salah satu saja, pilih saja sembarangan begitu? Tidak. Contoh, ya. Nah dalam konteks kita lihat dulu Efesus pasal 2 ayat 18, bukan 18. Efesus. Oh sorry, 2 ayat 8. Saya baca dari ELT dulu. Sebab oleh anugerah kamu telah diselamatkan. Perhatikan, oleh anugerah. Perhatikan, oleh anugerah. 1, kamu telah diselamatkan. 2, melalui iman. 3, dan hal itu bukan dari kamu, tapi itu dari karunia Elohim. 4-nya bukan dari kita, ya. 5-nya itu karunia. 4-nya saya abaikan saja. Tapi 1, 2, 3, 5 ini Anda perhatikan baik-baik. Sebab oleh anugerah, pertama oleh anugerah, kamu telah diselamatkan melalui iman. Ya, itu adalah karunia Elohim. Pertanyaannya, anugerah dan karunia itu apa? Kalau di dalam terjemahan baru di situ dikatakan, tetapi pemberian Elohim. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, yes, tetapi pemberian Elohim. Apa yang dimaksud dengan pemberian Elohim? Apa yang dimaksud dengan pemberian Elohim ini, Bapak Ibu? Apakah Anda diselamatkan main caplok saja Tuhan? I think no. Ya. Kalau seperti itu tidak mungkin firman digenapi. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Karena pada hari ini banyak mengklaim mati masuk surga. Bahkan dia bagaimanapun hidupnya rusak, dia setelah diselamatkan oleh karena kasih karunia. Apakah begitu kasih karunia dalam konteks firman? Jawabannya ada di Yohanan pasal 3 ayat 16. Yohanan pasal 3 ayat 16. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Perhatikan, itulah pemberian Elohim. Ya. Kita nggak akan bisa selamat kalau tanpa ada pemberian. Siapa? Mesias, Yesus. Kalau dalam konteks Mose, siapa yang memandang kepada
patung tuangan ular itu, maka dia tidak akan binasa. Dengan kata lain dikatakan firman bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Jadi keselamatan itu adalah kita menerima oleh karena anugerah Tuhan. Apa itu anugerah? Karena Yesus diberikan bagi kita. Karena tanpa Yesus mustahil bagi kita selamat. Lalu apakah Yesus diberikan lalu semua orang selamat? Enggak, Bapak Ibu. Siapa yang percaya kepadanya, sesuai dengan kitab Yakobus dan Ibrani, maka iman itu, percaya itu bukan hanya sekedar sebuah kesepakatan saja, tetapi itu dibuktikan dengan tindakan. Itu kesatuan paket. Jadi kasih karunia, pemberian Tuhan, kalau dalam konteks pengamatan, karunia itu diberikan melalui Mesias Yesua. Siapa yang merespon Yesua, siapa yang percaya kepadanya. Ada satu pemisah di dunia ini, Bapak Ibu. Anda harus pahami baik-baik. Ribuan jutaan orang, banyak orang percaya, tetapi hanya sedikit yang taat. Karena percaya itu tidak berdiri sendiri. Percaya itu juga berkaitan dengan ketaatan. Karena apa? Percaya bukan hanya mulut, tapi ada tindakan. Saya percaya kepada Yesua, tapi hidupnya nggak sesuai. Makanya Yesus katakan, kalau kamu mengasihi aku, kalau kamu percaya kepada aku, kalau kamu mengikut aku, kamu lakukan apa yang kuperintahkan, peliharalah perintah-perintahku. Kalau hanya sekedar deklarasi saja, semua orang bisa. Ya. Itu sebabnya kenapa Yakobus, iman itu turut bekerja, dibuktikan. Iman itu dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan. Engkau beriman kepada Elohim, setan pun beriman. Engkau percaya kepada Elohim, setan pun percaya. Hanya bedanya apa? Setan itu anti dengan ketidakpercayaan setan itu dibuktikan dengan penolakannya terhadap perintah Tuhan. Dengan kata lain, dia kontras. Kalau firman Tuhan katakan jangan mencuri, dia katakan mencurilah. Jadi kemurahan, itulah kenapa Nuh diselamatkan. Nuh diselamatkan memang betul. Jadi Tuhan mencari siapa yang orang mau diselamatkan. Tetapi yang Tuhan lihat adalah generasi ini jahat semua. Tetapi ada satu yang nongol sendiri berbeda dari yang lainnya. Kalau kita baca kitab suci, bukan kejadian Nuh mendapat kemurahan baru Tuhan mau musnahkan, tidak. Ya, sedari awal Nuh itu memang sudah hidup saleh, takut akan Tuhan, hidup menjauhi kejahatan. Makanya di pasal sebelum Tuhan menyuruh, pada saat Tuhan menyuruh Nuh untuk masuk, Nuh berkata, karena hanya Engkau yang benar, ku dapati hidup benar di mataku. Kebenaran itu, hidup benar itu dibuktikan dengan ketaatan. Dengan kata lain, kemurahan Tuhan itu direspon dengan iman, dengan perbuatan. Bagaimana tidak? Ya, Nuh nggak akan selamat kalau dia tidak taat membuat bahtera sesuai dengan instruksi Tuhan. 8 orang itu bisa mati konyol kalau mereka tidak setia dalam mengerjakan bahtera itu. Ya. Karena Nuh yang membuat namanya bahtera itu. Dengan kata lain, Bapak Ibu, final redemption, penebusan akhir pada saat nanti menjelang kedatangan Mesias sebagai Raja, ya, maka kita tidak bisa lagi mengungkapkan kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Ya. Jangan hanya sepenggal. Kasih karunia itu berdiri sendiri. Sedangkan Yohanes pasal 3:16, kasih karunia pemberian Tuhan itu adalah Mesias. Itu bukan usaha kita, tapi itu pemberian. Tidak ada campur tangan manusia sekalipun. Itu anugerah Tuhan. Diberikannya Mesias bagi saya dan saudara. Dan firman-Nya, siapa yang percaya kepadanya, ia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang
kekal, artinya ada keselamatan di dalam Mesias Yeshua HaMashiach. Tetapi banyak orang memenggal, ada dua penggalan. Satu, hidup itu karena kemurahan Tuhan, tapi kacau. Oh, hidup karena kemurahan Tuhan dibuktikan dengan iman, sampai di situ saja, tapi hidupnya masih kacau juga. Itu sebabnya kenapa banyak sekarang. Makanya sekarang itu menjadi perbedaan antara orang percaya dengan orang yang taat. Kalau orang taat pasti dia percaya, tapi orang percaya belum tentu taat. Itu dibuktikan dalam kehidupan kita. Sehingga tidak heran pembiasan terjadi. Argumentasi yang orang bangun adalah argumentasi pembiasan atau mispersepsi terhadap perkataan Rabi Saul. Tetapi kalau dikontraskan dengan cara hidup Mesias Yeshua, banyak orang bilang itu sudah batal. Ya. Mesias, kalau kita lihat dia tefilah, dia makan kosher, pada sabar. Ya. Bagaimana mungkin kita mengatakan aku mengasihi engkau Yesus, antara hari-hari kita tidak menunjukkan bagaimana kita berjalan seperti dia berjalan. Ya. Sehingga gak heran kalau kita pelajari dalam bilangan tadi ada dua kasus, ada dua subjek tapi satu objek. Subjeknya adalah 10 lawan 2. Objeknya sama-sama melihat. Artinya apa Bapak Ibu? Ya. Kalau Anda nggak kuat, hidup Anda itu bukan ditentukan situasi, tetapi kualitas Anda sendiri. Anda sendiri yang menentukan. Kalau kualitasmu jelek, kau akan jelek. Air yang panas, air rebus, telur direbus maka jadi keras. Ubi direbus maka jadi lunak, tergantung. Jadi bukan salahkan air rebusnya, siapa dirimu. Jangan salahkan keadaan, siapa dirimu. Kenapa ya keluargaku makin parah, gak dipulihkan? Ya, lihat dulu. Ya, jangan-jangan kamu cuma ibadah, tapi pulang ke rumah malas baca firman, gak berdoa, tefilah. Bagaimana tuh mungkin Tuhan mau melihat hanya sekedar usaman kasat saja. Banyak hal yang harus kita perbaiki. Kalau kita hanya saleh di permukaan, itu sangat sulit. Ya. Tuhan mau cari yang berkenan di matanya. Jadi keselamatan, coba kita lihat di dalam Yosua pasal 2. Perhatikan, dengan iman Rahab diselamatkan. Apa bentuk imannya? Ayat yang ke-9. Aku mengetahui bahwa Yahweh telah memberikan negeri ini kepadamu, dan bahwa kengerian akan kamu telah menimpa atas kami, dan bahwa seluruh penduduk negeri ini telah gemetar di hadapanmu. Sebab kami telah mendengar bagaimana Yahweh mengeringkan air laut Suf di hadapanmu ketika kamu keluar dari Misraim. Jadi apa yang telah kamu lakukan terhadap apa yang telah kamu lakukan terhadap kedua raja orang Amori di seberang Yordan, yaitu Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Dan kami telah mendengar, hati kami telah luluh. Sudah tidak ada lagi semangat di dalam diri seorang pun karena kamu. Perhatikan, ini kata-kata pamungkas. Sebab Yahweh Elohimmu, dialah Elohim segala langit di atas dan di bumi di bawah. Itu iman. Perbuatannya dibuktikan dengan apa? Dia melihat dan dia melakukan, dia menerima. Kalau Anda pelajari dalam Mikras para nabi, ada kurang lebih 6 tindakan perbuatan Rahab. 1, menerima, ya. Kedua, pengintai. Kedua, menyembunyikan kedua pengintai, ya, dengan menutup barang-barang rumahnya. Di situ dikatakan menutup dengan jerami, ya. Jadi
dia menerima, dia menyembunyikan mereka, dia menutup dengan jerami. Yang keempat, dia menyesatkan orang-orang yang berusaha untuk mencari kedua pengintai ini. Dan yang kelima, dia menurunkan mereka dengan tali. Dan yang keenam, dia memberikan nasihat bijak supaya mereka selamat sampai. Ya, kalian bisa cari sendiri. Kalau di Sefaria lengkap. Jadi ada enam tindakan kebaikan. Ini tidak akan terlihat dari kacamata Kristen, tapi ini kita akan terlihat dalam kacamata rabbini. Ya. Jadi Rahab diselamatkan betul karena kemurahan Tuhan, karena ada satu palang yang tidak bisa dilangkah Rahab, yaitu keselamatan. Pada saat itu tidak ada lain hanya untuk Bani Israel. Kalau ada bangsa-bangsa ambil bagian, itu betul-betul kemurahan. Tapi kemurahan tidaklah begitu saja. Ia harus direspon dengan iman, dan iman itu dibuktikan dengan perbuatan. Maka hari ini banyak pembiasan. Tadi yang pertama, selamat karena kemurahan. Satu, dia berdiri sendiri. Dua, selamat karena kemurahan dan percaya, dia berdiri sendiri. Tetapi yang bikin parahnya, perbuatannya sangat menyimpang jauh. Ya. Lalu kalau ada orang yang melakukan karena perbuatan, lalu dikatakan, ya mereka kan sudah mati binasa karena mereka menolak kasih karunia. Bagaimanapun, gini Bapak Ibu, perbuatan itu adalah buah dari iman. Dia tidak berdiri sendiri. Iman itu melahirkan perbuatan. Bagaimana mungkin seseorang beriman, Yakobus katakan, kalau dia tidak memperlihatkan perbuatannya. Abraham dibenarkan, ya betul dia dibenarkan karena kebenaran, emotif karena kebenaran. Tetapi dia juga dilihat dari perbuatannya. Hanya sayang ini banyak ditutupi, sehingga tidak heran orang hidup sembarangan, dibaluti dengan doktrin-doktrin yang akhirnya tidak apa-apa, tubuh itu akan rusak, tidak ada masalah kamu merokok, minum, mabuk, judi, karena itu juga akan binasa, yang penting jiwa kita benar. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Saya katakan bahwa keselamatan itu sangat sukar di akhir zaman. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Itu sebabnya Yesus sudah memberi nubuatan banyak, tapi sedikit. Bahkan dalam konteks Israel itu memang seperti pasir di lautan, tapi sisanya yang diselamatkan. Pertanyaannya, apakah Tuhan sisanya itu, remnant itu, apakah ngaruk begitu saja, ngeruk begitu saja, atau ngambil aja begitu? Nggak mungkin. Kalau kita bicara sisa, berarti kita ingat kisah Noah. Apakah Israel itu betul-betul salah? Tidak. Memang mereka bangsa pilihan Tuhan. Tapi apakah betul 100% semua salah? Kalau dikatakan remnant, sisa, artinya Tuhan nggak sembarangan dan tidak main-main. Tetapi kalau bicara jumlah, kita nggak tahu. Karena jumlah Israel itu sangat kecil, hanya 13 juta. Penduduk Jawa itu berapa puluh juta, berapa mungkin belasan, hampir ratusan juta mungkin. Karena Israel itu kecil. Bahkan saya pernah baca dalam tak berapa tahun, seluruh Israel itu dikumpulkan dari semua negara, itu cuma 13 juta. Itu semua negara, mau di area Israel maupun di bangsa-bangsa, apalagi cuma di Israel. Ya. Nah, kembali ke kisah Yosua, ada hubungannya. Kalau kita balik, ya, kalau kita balik ke Yosua pas Bilangan pasal 13-14. Tadi sudah disinggung, tapi saya ingin mempertajam kembali. Ayat 6 dan Yosua 14:6. Dan Yosua dan Nun
Dan Kaleb anak Yefun dari para pengintai negeri itu mengoyakkan pakaian mereka. Dan mereka berbicara kepada seluruh jemaat Bani Israel dengan mengatakan, negeri yang telah kami lintasi untuk mengintai di dalam negeri yang luar biasa. Jika Yahweh berkenan kepada kita, maka Dia akan membawa kita masuk ke dalam negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Negeri yang melimpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak terhadap Yahweh, serta janganlah kamu takut terhadap penduduk negeri itu, karena mereka adalah santapan bagi kita. Pelindung mereka sudah menyingkir dari mereka, tetapi Yahweh beserta kita. Janganlah kamu takut kepada mereka. Mengoyakkan jubahnya itu dalam pandangan rabbinik itu seperti kayak pembelaan terhadap penghinaan. Ini tanah Israel itu sama dengan firman-Nya, karena itu bicara janji. Sama saja kita menghina namanya, sama saja kita menghina firman-Nya. Kalau kalian mengatakan tanah tidak bagus, apaan dihuni segala macam begitu, tidak sedikit banyak orang menghina Tuhan. Ya. Cara penghinaannya apa? Ketika engkau tidak mencari Tuhan, engkau sudah mengatakan Tuhan itu tidak ada. Saya sudah katakan dalam Al-Quran. Dan itu adalah penghinaan besar terhadap orang yang sudah mengenal dan beriman kepada Tuhan. Tapi dia tidak mau cari Tuhan. Dengan kata lain, dia menganggap bahwa tidak ada Tuhan. Jadi untuk apa saya cari Tuhan? Untuk apa saya tefilah? Untuk apa saya berdoa? Untuk apa saya baca firman? Untuk apa saya sembahyang? Kenapa? Jawabannya satu, karena engkau masih ego. Egomu masih dibalut dengan kekayaan. Egomu masih dibalut dengan kesehatan. Egomu masih dibalut dengan jabatan. Egomu masih dibalut dengan kenyamanan. Saya nggak ibadah baik-baik saja kok. Saya tetap bangun, nggak masalah. Ya, ada satu senjata setan. Anda camkan baik-baik ini. Dia tidak membuat Anda untuk melawan Tuhan, tapi dia membuat Anda untuk melupakan Tuhan. Karena dia tahu Babel itu, makanya argumentasi di ayat yang ke-7 itu memutar balikkan argumentasi yang dibangun oleh 10 orang itu. Narasi bahwa negeri itu ya dibalut dengan ketakutan. Jangan, kau punya Tuhan yang besar. Apakah kau masih meragukan Yesua? Berarti kau tidak memahami perkataan Yesua pada saat Pesak. Ya, Yesua katakan apa? Hancurkan bait dalam 3 hari aku akan bangun. Itu perkataannya masih hidup. Setelah dia mati, apa yang terjadi? Dia bangkit. Kalau Yesus saja waktu berkata dia masih hidup dan tergenapi pada saat dia bangkit, kenapa kita tidak? Kenapa kita masih ragu bahwa dia akan kembali? Lalu kita leye-leye, panas tahu. Apakah itu bukti iman kita? Saya rasa itu tidak menggambarkan iman. Karena Yakobus dan Ibrani, iman itu dibuktikan dengan perbuatan. Iman tidak dibuktikan dengan status medsos. Iman tidak dibuktikan dengan warna kita, agama kita, sejarah kita, nenek moyang kita. Saya ini keluarga fikari, saya ini keluarga bergembala. Gak ada ya kayak begitu. Iman itu dengan perbuatan. Rahab diselamatkan betul kemurahan Tuhan, tetapi direspon dengan iman dan perbuatan. Dan perbuatan itu membawa dia. Akhirnya apa? 2 orang pengintai itu bersumpah. Ya. Pokoknya ikuti instruksi kami, selebihnya kami akan menjadi tanggung jawab. Kalau Anda baca dalam pandangan rabbinik, maka Anda akan dapat Rahab itu menikah dengan Yosua dan melahirkan nabi-nabi besar. Salah satu nabinya adalah dikatakan Yeremia. Jadi Tuhan mau pakai apa itu? Makanya kenapa kata kekudusan berusaha untuk dihapus pelan-pelan dalam gereja? Khotbah tentang pertobatan, kekudusan itu sudah sangat jarang. Kekudusan dalam keluarga, hubungan suami istri, anak orang tua, kekudusan dalam pekerjaan, kekudusan dalam dihadapanmu dengan Tuhan, itu sangat jarang. Kalau ada bicara kekudusan, sok-sokan saja kamu.
Bahkan di counter, semua kita orang berdosa, tidak ada yang sempurna. Tapi argumentasi itu jangan dibangun untuk membangun tembok supaya kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Argumentasi itu memang membuat supaya kita sadar bahwa kita ini manusia, kalau tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Tapi dipelintir, argumentasi itu dibangun, kamu nggak akan bisa hidup benar, karena memang kita berdosa setiap hari. Kalau begitu untuk apa kita ngikut Yesus? Jadi dikatakan janganlah memberontak terhadap Yahweh, serta janganlah kamu takut terhadap penduduk negeri ini. Urusanmu dengan Tuhan harus benar, urusanmu dengan tanah anak juga harus benar. Ya, jangan menghina Tuhan, jangan menghina namanya dengan pemberontakanmu, sama saja kamu menghina. Banyak orang menghina Tuhan dengan kata-katanya masih hidup. Salah satunya mengungkapkan keraguan, putus asa, menyerah. Jadi penghinaan nama Tuhan itu tidak hanya dalam bentuk pengucapan, tapi step up tindakan kita juga akan mencerminkan penghinaan kita terhadap nama Tuhan. Ya. Kau tahu bahwa nama Tuhan nama yang berkuasa, tapi kau masih ragu. Kenapa? Karena kita masih ada yang mengikat, ada yang kita pikul. Uangku masih banyak, saldoku iya, keluargaku, sehingga malas orang menaruh lututnya. Seringkali cara Tuhan yang paling efektif adalah menghancurkan itu semua, mengambil itu semua, supaya engkau tahu bahwa engkau tidak bisa bergantung. Tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi yang berhubungan dengan Yesua, yang menjadi lawan Yesua, entah itu Baal, Mammon dan segala macam, itu akan dihancurkan Yesua. Tidak sedikit bahwa orang yang mengasihi keluarga, keluarganya dipanggil supaya dia mengandalkan dia. Tidak sedikit ketika kekayaan yang menjadi andalan dia, hari itu Tuhan ambil. Karena bagi Tuhan, jiwamu lebih berharga daripada kekayaan. Dari Bapak Ibu yang dikasihi Yesua, seperti Rahab, Yosua dan Kaleb dan Israel, kita menerima anugerah keselamatan, tapi responlah itu dengan iman dan perbuatan. Kenapa ada buah roh? Buah roh itu adalah cerminan dari respon iman kita kepada Mesias. Itu dibuktikan dengan ada sesuatu yang lahir dalam diri kita, yang nampak di hadapan Sang Maha. Tidak salah karunia itu, tetapi tanpa buah roh, karakter-karakter dalam Hamasiah, semua itu hanya Nabi Saul katakan tong yang engkau mungkin berkenan di mata manusia, tapi engkau nggak berkenan di mata. Jangan. Ya. Mari kita GPF Menora. Saya nggak akan banyak berbicara kepada orang luar, karena itu bukan wilayah saya. Yang di dalam GPF saja sudah cukup berat. Lagi mau di luar. Saya kaca kita. Kalau ada yang mengatakan, ya, kamu sok-sokan begini, sok Yahudi-Yahudian, tidak usah pusing. Kata-kata dia tidak menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau bisa direspon, ya terima kasih atas pandangan Bapak, terima kasih Pak. Ya, saya melakukan ini sebagai bukti kasih saya kepada Tuhan. Bukan saya untuk mendapatkan kasih Tuhan, tapi karena kasih Tuhan sudah dicurahkan, saya bisa melakukan. Perempuan Silo-Fenisia, perwira Roma dengan Rahab adalah cerminan bagaimana iman sejati itu bekerja. 40 tahun Rahab hidup di dalam dosa, tapi satu hari mengubahkan posisinya, masuk ke dalam bilangan dari Israel yang diselamatkan. Dan Anda tahu Rahab itu siapa? Menurut para rabbini ada 4 wanita paling cantik. Satu Sarah, Abigail, Esther, dan yang satu adalah Rahab. Menurut pandangan rabbini.
Tapi cantiknya bukan karena paras, tapi karena imannya yang begitu luar biasa. Karena sangat mustahil bangsa kafir pada zaman itu bisa ambil bagian dalam keselamatan yang diberikan kepada Bani Israel. Nah, kalau sekarang diberikan kepada kita, bagaimana respon kita? Jangan hina kasih karunia dengan cara-cara hidup kita yang tidak berkenan di mata Tuhan. Jangan pelihara dosa kesenangan, jangan pelihara dosa yang tersembunyi. Bereskan di hadapan Tuhan. Hiduplah dalam damai sejahtera. Engkau minta, Tuhan beri aku damai sejahtera. Bagaimana mungkin damai sejahtera itu datang dari Tuhan ketika hatimu beres di hadapan Tuhan? Makanya ketika seseorang ingin melayani Tuhan, kau tinggalkan dulu persembahanmu. Kau tidak akan damai sejahtera. Selesaikan dulu perkara dengan saudaramu, baru kau datang kepada Tuhan. Nah, mungkin seseorang datang kepada Tuhan dengan kulit, mungkin orang bisa lihat dia, tapi di hadapan Tuhan. Tapi bersyukurlah kalau kita disikapkan itu, karena Tuhan masih sayang sama kita. Jadi jangan anti dengan proses Tuhan. Tuhan izinkan ada orang enak di situ supaya Tuhan melihat bahwa inilah yang Kukehendaki. Orang yang berkenan adalah orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, bukan hidup sesuai dengan opini orang, bukan hidup sesuai dengan status orang, bukan hidup sesuai dengan saran orang, tapi dia hidup sesuai dengan apa yang firman-Nya. Aku hidup karena aku percaya kepada firman. Bapak yang memberkati.